وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. الحبائب الأفاضل، سيدي الحبيب عمر عبد العزيز، سيدي الحبيب علي، سيدي سادة حبائب والعلماء الأجلاء، متعنا الله بطول عمرهم وبحسن أدبهم ولطفهم. Semoga panjang umur para habaib, para ulama, kita mendapatkan nikmat ilmu, iman dan Islam dengan usia mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi, ada di acara maulid, ilmu ada pada kajian hari besar Islam, dan termasuklah pada malam hari ini, pada malam haul Syekh Zawawi Izam, maka malam ini pun kita mendapatkan ilmu insyaallah. Amin. Abdul Somad datang tidak dengan niat berceramah, menceramahi para habaib, tuan-tuan guru, na'udzubillah. Tapi Abdul Somad datang, apa agaknya ilmu yang saya ambil dari Syekh Zawawi Izam. Yang pertama yang dapat saya ambil pelajaran dari kehidupan beliau adalah beliau lahir sebagai seorang mata abuhu walam yablughul hulum, meninggal ayahnya belum akil baligh. Beliau seorang yatim dan ibunya juga meninggal dunia. Lahir sebagai seorang anak yatim piatu, tak berayah, tak beribu, tapi beliau bisa menjadi orang besar. Ini yang disebut orang zaman sekarang, from zero to hero. Kalau ada raja, memanglah ayahnya juga sebelum-belumnya adalah para raja, biasa. Kalau ada seorang ulama, ayahnya juga kiai dan tuan guru, biasa. Dia hanya melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya. Tapi beliau sebagai seorang yatim, piatu, tak berayah, tak beribu, bisa menjadi seorang ulama besar. Dari mana Ustaz tahu besar beliau? Yang tidak kenal sekalipun dengan beliau, kalau mau coba-coba cari di Google, sudah saya coba tadi, informasi apa tentang beliau di Google, cukup tuliskan saja nama dia, tuliskan nama beliau, Kiai Zawawi Izam, keluar langsung informasi tentang beliau. The study in this paper discuss the history of Abdullah Zawawi Izam role in the distribution of Islam in Palembang from 1930 until 2013. Ini yang bisa menerjemahkan ini yang akikah pakai labi-labi. Dari anak yatim bisa informasi tentang dirinya ditulis dengan bahasa Inggris, dikaji orang di kampus. Kira-kira ini orang biasa atau luar biasa? Inilah orang luar biasa. Kalau Abdul Somad ini orang biasa di luar. Maka kita belajar malam ini, bagi anak-anak muda yang ayahnya hidup, yang emaknya ada, ayahnya meninggal, emaknya ada, emaknya meninggal, ayahnya ada, maka kau kemudian mengatakan, kenapa kau tidak berhasil jadi orang? Aku yang kurang kasih sayang. Maka malam ini Kiai Haji Hadratus Syekh Zawawi Izam mengingatkan kita, beliau tidak dapat kasih sayang ayah, beliau tak dapat kasih sayang ibu, tapi beliau menjadi orang yang bermanfaat. Meninggalnya pun sudah sekian tahun, tetap bermanfaat bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Dan beliau ini ditonton oleh orang seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang anaknya yatim, anak-anak keponakan kita yang lahir dalam keadaan ayahnya meninggal dunia, jangan berkecil hati, karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seorang yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Dan Allah mengatakan dia seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau seorang yatim, lalu Allah melindungimu, lalu Allah membesarkanmu, lalu Allah membuat engkau menjadi manusia yang luar biasa. Maka menjadi yatim bukan laknat, menjadi yatim bukan kejelekan takdir. Menjadi yatim adalah salah satu cara Allah memuliakan engkau. Dengan cara apa? Engkau mandiri, tidak sempat mendapatkan kasih sayang seorang ayah, tapi kemudian Allah menanamkan kasih sayang hamba-hambanya. Maka dengan kasih sayang yang ada dalam hati setiap hamba itu, luluh, lunak, lembut hati manusia kepadanya.
Maka bagi siapapun juga yang hidupnya penuh dengan kesulitan, ketika dia bandingkan kesulitannya dengan kesulitan orang lain, termasuk Kiai Zawawi, maka insya Allah ringanlah terasa hidup. Man arafat dunya hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, maka ringanlah bagi dia dunia ini. Maka untuk mengenal dunia kita mesti banyak membaca tentang orang lain, merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, kata Abu Darda, khairun min qiyamil lailah. Bertafakkur, berpikir sesaat, maka ini menjadi motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir malam ini anak-anak muda yang yatim, yang orang tuanya tidak ada, yang tidak sempat kasih sayang ayah dan ibu, mendengar cerita riwayat hidup, manaqib namanya, biografi kata orang sekarang, sejarah hidup dari Syekh Zawawi Izam, bangkitlah semangatnya pulang dari acara haul ini insyaallah. Kalau sudah mendengarkan tausiah para habaib, para ustadz, tak juga bangkit semangatnya, tak tahu lagi banyak, mungkin disuntik mati aja. Oh, kejam sekali Ustaz Abdul Somad. Apalagi guna hidup ini? Baik-baik kita hidup ini menanam padi, sedangkan padi yang kita tanam tumbuh juga rumput ilalang. Konon lagi lah lalang itu betul yang kita tanam, tak akan mungkin tumbuh padi. Betul apa tidak? Dan sebab itu, maka pelajaran luar biasa yang dapat kita ambil dari malam ini. Yang pertama adalah jadi orang yatim, jadi anak yatim, jadi orang yang belum dapat kasih sayang bukanlah kehinaan. Ini terbukti dari kehidupan Syekh Zawawi Izam. Yang kedua, Syekh Zawawi Izam menghabiskan usianya dengan belajar. Dari beberapa nama yang beliau sebutkan tadi, langsung biografi manaqib dibacakannya sendiri di hari tuanya menjelang wafatnya. Dari beberapa nama itu yang disebutkan, kalau kita hitung, maka nama para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada manusia yang biasa, yang ahwal, yang normal, yang biasa. Tapi keturunan zuriat Rasulullah yang luar biasa, Sayyid Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, ini menunjukkan bahwa kehidupan Syekh Zawawi Izam adalah barokah daripada habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daerah lain mungkin sulit untuk belajar pada para habaib. Mungkin pernah ada habib di negerinya, tapi kemudian hilang, punah, musnah. Tapi Palembang, Sumatera Selatan, di antara dari mulai ujung Aceh, Sumatera Utara, beliau talaqi, bersanad. Al-isnad minad din, kata Imam Abdullah ibn Mubarak. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan karena sanad, orang seenaknya saja bicara menurut akal pikirannya. Orang bicara menurut lintasan hatinya. Tapi kalau ilmunya bersanad, akidahnya sampai kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, tasawufnya sampai kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu yang disebutkan beliau tadi dalam beberapa referensi kitab fikih. Beliau baca Al-Minhaj, beliau baca I'anatul Talibin kepada Habib Fulan, kepada Syekh Fulan. Dalam bidang tasawuf, beliau baca Ihya Ulumuddin kepada Habib Fulan, kepada Syekh Fulan. Tapi pelajaran pertamanya adalah Al-Quran, dari pamannya, dari saudaranya, dari keluarganya. Berawal dari Al-Quran, setelah itu belajar Nahwu Sharaf, setelah itu masuk balaghah, ma'ani, mantik, bayan, setelah itu masuk akidah, lalu kemudian fikih, lalu kemudian tafsir, lalu kemudian hadis. Akhirnya menyatu ilmu itu dalam kepala beliau. Akhirnya beliau menjadi orang yang berilmu. Beliau ditulis biografinya oleh para pemuda mahasiswa di kampus sehingga menjadi kajian. Orang mendapatkan titel S1, S2 dari biografi kehidupannya. Manfaatnya tidak hanya ketika masih hidup, sudah meninggal dunia pun kehidupan beliau bermanfaat. Malam ini saya diberitahu Ustaz Abdul Somad, ini yang hadir malam ini dibisikkan ke telinga saya, yang hadir malam ini 10.000 orang. Allahu Akbar. Saya tak ngitung, tapi saya yakin hitungan itu valid. Tadi Habib Mahdi mengatakan, Ustaz Abdul Somad, kami tidak bisa bawa naik mobil karena nanti macet, payah berjalan, tak mungkin sampai ke tenda. Kalau begitu Ustaz Somad, kami akan bawa melalui naik bahtera perahu kita gunakan untuk menyampaikan Ustaz Abdul Somad.
Nampaknya saja tenda ini pendek, rupanya perjalanan ke sana sampai 3 kilometer. Maka ini menunjukkan walaupun beliau sudah meninggal, tapi barokahnya sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sampai pahala mengalir ke anak cucu murid-murid beliau. Ini keutamaan, kemuliaan. Mudah-mudahan hidup kita pun bermanfaat seperti kehidupan beliau. Ilmu kita pun barokah seperti ilmu beliau. Murid-murid, anak cucu, keturunan kita pun menjadi soleh, soleha seperti keturunan beliau insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu. Itu pelajaran yang kedua. Apa pelajaran yang kedua? Belajar. Karena kata-kata hikmah ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak punya tanah tak mungkin bisa berikan tanah. Orang yang tidak punya air tak mungkin bisa berikan air. Orang yang tak punya ilmu tak akan mungkin bisa berikan ilmu. Maka ilmu itu beliau jemput, beliau ambil. Memang betul ada namanya ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tapi ada proses belajar dulu. Ada namanya yang disebut dengan muktasab, ada yang disebut dengan mauhibah. Muktasab dicari. Makanya dulu para ahli hadis berkeliling dari mulai Uzbekistan, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke negeri Syam, pergi ke Mesir, pulang lagi sampai ke Uzbekistan. 16 tahun perjalanan, dikumpulkan hadis sebanyak 600.000 hadis, diseleksi menjadi 300.000 hadis, diseleksi lagi 7.275 hadis. Itulah yang disebut dengan kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang diringkas dengan sahih, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Berkeliling dia di Jazirah Arab, belajar kepada para ulama. Barulah dia menjadi seorang yang alimul allamah, al-muhaqqiqul fahamah, bahrul ummah, lautan ilmu para ulama. Itu yang diajarkan oleh Syekh Zawawi Ilham pada malam hari ini dengan biografi beliau. Jadi kalau ada orang bertanya, apa gunanya kita hadir haul itu Ustaz? Haul adalah mendengar pembacaan manaqib. Biasanya manaqib itu dibacakan oleh anak cucu keturunan. Haul Syekh Fulan, haul Habib Fulan. Tapi Syekh Zawawi Ilham, haulnya, manaqibnya beliau bacakan sendiri sebelum wafatnya, tentang guru-gurunya, tentang kitab-kitabnya. Ini semua memotivasi kita yang selama ini malas-malasan belajar, tidak mau hadir ke majelis habaib, tidak ikhlas datang ke majelis maulid, hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Maka setelah hadir di acara haul ini, bangkitlah semangat belajarnya insyaallah. Amin. Anak-anak muda mesti belajar. Ada sampai masanya nanti semangatmu datang, tapi akal pikiranmu tak sekuat sekarang. Semangatmu berapi-api, tapi ingatmu sudah lupa. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Jangankan menghafal matan nazam, jangankan menghafal nahu kawakib, jangankan menghafal matan al-ajrumiyah, jangankan menghafal matan-matan syair. Mau membaca usul jamak qasar, jamak takdim, baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung, selesai. Dari mana Ustaz tahu? Saya beberapa kali mengisi manasik haji umroh, persiapan jamaah mau pergi ke Makkah. Nanti Bapak Ibu, kalau mau berangkat ke Makkah itu kita musafir. Di pesawat jamak qasar, di hotel jamak qasar, di mobil jamak qasar. Gimana Pak Ustaz? Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Gimana Pak Ustaz? Ini kalau kulanjutkan dua nampaknya, kalau tak aku gila, jamaah ini gila. Jadi gimana Pak Ustaz? Saya tak mau bersulit, tak usah dihafal usolli ini, panjangnya 2,5 meter. Ingat aja sholat zuhur, jangan asar, 2 rakaat jamak takdim. Dah, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tak sanggup lagi. Mumpung akal masih kuat, kebetulan ingatan masih sempurna, belajarlah anak-anak muda sekalian. Belajar dari haul Syekh Zawawi Ilham. Siap? Yang bilang siap, yang tua-tua pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Yang memberikan sambutan, membacakan pembukaan manaqib adalah anak kandung beliau sendiri, Kiai Fauzi. Apa pelajaran dari sini?
Berapa banyak orang soleh, orang baik, orang ternama, tapi kemudian anak tak dapat melanjutkan keilmuan orang tua. Karena memang kadang ilmu tak dapat diwarisi dan diwariskan. Tapi Syekh Zawawi Izam, poin yang ketiga, berhasil mendidik anak keturunan beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ini kita ambil pelajaran. Doakan pula supaya anak Ustaz Abdul Somad pun menjadi anak yang soleh dan solehah. Semua yang hadir malam ini, barokah dari wali Allah, barokah dari zuriat Rasulullah. Anak-anaknya seperti anak-anak Tuan Guru, menjadi anak yang soleh dan solehah. Jaga anak cucu kami dari narkoba ya Allah. Jaga buatan judi dan zina ya Allah. Jaga anak cucu ini amat, karena anak-anak sekarang kepala dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh warnet, dihancurkan oleh sinetron, televisi, gadget, handphone, pergaulan luar biasa, hancur babak belur kepala anak-anak muda kita. Tapi acara haul masih ramai, acara maulid melimpah ruah. Ini menunjukkan masyarakat Palembang masih tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Yakin dan percaya kita, kalau majelis haul masih ramai, kalau majelis maulid masih melimpah ruah, maulid arba'in, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, halal bihalal, momen-momen mengukur bagaimana kekuatan umat, maka insya Allah sampai hari kiamat, sampai akhir itu maka sambutan Pak Gubernur tak panjang-panjang. Kenapa? Pak Gubernur tahu ini masyarakat tak perlu lagi dinasehati, udah cukup komplit pengetahuan mereka. Maju Pak Asisten, beliau bacakan 2 patah kata, selesai. Coba di tempat lain, mengantuk kita, tak selesai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pemimpin negeri ini juga menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Kenapa pemimpinnya menjadi adil dan amanah? Karena pemimpinnya dipilih oleh orang-orang yang mengaji, dipilih oleh orang yang suka maulid, dipilih oleh orang-orang yang tahu mana halal mana haram. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Penguasa adalah cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya suka sholat berjamaah, kalau rakyatnya ikut baca yasin, kalau rakyatnya suka bertahlil dan berzikir, kalau rakyatnya cinta kepada ulama, sudah meninggal pun tetap ada haulnya, tetap berkirim doa, maka mereka inilah yang akan memilih pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Amin. Ini tidak ada urusan dengan pilkada. Abdul Somad datang tidak ada mengait dengan politik, tapi politik ini penting apa tak penting? Penting. Maka ini penting haul. Jadi kalau ada orang bertanya, apa pentingnya haul itu? Apakah hanya cuma memukul gendang? Apakah hanya sekedar mendengar mana? Yang ada di balik itu semua. Sampai-sampai zuriat keturunan dari Syekh Zawawi Izam membacakan pantun yang wajib pula saya balas. Ini yang paling berat. Makanya kalau jamaah perhatikan, saya temenung itu mikir manalah membalasnya. Pisau tajam untuk meraut dipakai memotong buah yang pahit. Kalau sudah kapal menjadi laut, adalah kepada Kiai Abdul Majid. Beliau yang sanadnya bersambung, sanad saya kepada beliau terputus. Saya mengambilnya nanti dari murid-murid dan zuriat keturunan beliau. Mudah-mudahan tak berjumpa saya di dunia, bersatu di surga Jannatul Firdaus. Yakin saya pada janji Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun tak berjumpa di dunia, tapi kalau kau cinta, maka kau tetap akan bersama dengan dia insyaAllah. Allah menjema'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kami tak berjumpa dengan Nabi, kami tak berjumpa dengan pewaris pada Nabimu yang soleh, yang ikhlas itu ya Allah. Kami tetap rindu pada mereka. Satukan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini anak-anak kita ancamannya luar biasa. Ancamannya tidak lagi hanya pada fisiknya, tapi juga mentalnya, kepalanya, hatinya, akidahnya. Datang aliran Khawarij, datang Murji'ah, datang fitnah khalqil Quran, datang Qadariyah, datang Jabariyah, datang Mu'tazilah. Alhamdulillah Palembang, Sumatera Selatan masih ada benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ada murid beliau langsung di sini, yang sanadnya bersambung, yang zuriat nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Al-Hasan ibni Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benteng-benteng yang kokoh ini, inna Allah lam yaqbid al-ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu. Tapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Tak tergantikan. Pejabat belum meninggal sudah siap calon penggantinya. Orang kaya, direktur perusahaan belum meninggal sudah siap deputinya. Tapi ulama meninggal dunia belum tentu ada tergantikan. Tapi rezeki insya Allah. Mana habba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Pelajaran yang keempat, beliau tidak hanya meninggalkan anak. Berapa banyak kita mengunjungi pondok pesantren, majelis-majelis ilmu, ini anaknya tak terdengar muridnya. Ada murid persamaan hanya pada ilmu biasa-biasa saja. Tapi saya mendapat kabar Ustaz Abdul Somad, Majelis Syekh Zawawi Izam dilanjutkan di kota Palembang dan sekitarnya oleh murid beliau. Salah seorang murid beliau adalah Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Mudah-mudahan kita ikuti kajian-kajian beliau. Rekam, anak muda, catat, tak sanggup mencatat, rekam, share, berbagi. Yang pandai memotong video, potong, bagikan. Kenapa? Karena kalau kita sanggup menyampaikan, sampaikan. Tak sanggup menyampaikan, menjadi wasilah. Maka di dalam doa diajarkan, Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, orang lain mendapatkan hidayah. Waja'alna sababan liman ihtada, jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami. Berapa banyak sampailah ceramah ilmu beliau sampai gara-gara apa? Mungkin kajiannya di masjid tak ditonton orang di kedai kopi, tak dilihat orang yang ada di tepi jalan. Masuk ke channel-channel, masuk ke YouTube, maka dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah gunanya anak-anak muda hadir malam ini. Anak muda bukan cuma sekedar membawa sorban terbang ke sana kemari, karena duit itu membawa sorban terbang ke sana kemari, karena duit itu tengok terbang juga tadi. Ini duit ini terbang menunjukkan satu lembar. Kalau satu ikat tak bisa dia terbang. Tapi insya Allah anak muda juga datang merekam, mengambil, memotong, mengedit. Dan kita lihat tadi bagaimana diiringi, ada soundtrack, ada lagunya, ada solawatnya, videonya bagus. Mudah-mudahan malam ini dipotonglah video ini, di-sharekan ke seluruh umat, sehingga mendapatkan hikmah dari haul malam ini insya Allah. Amin. Ini perjuangan anak-anak muda pelanjut. Subhanul yaum, anak muda malam ini, rijalul ghad. Mereka akan menjadi rijalul ghad, pemimpin-pemimpin masa depan. Saya mendapat kabar, Ustaz Abdul Somad, bagaimana Syekh Zawawi Izam bisa menyulap bim salabim abrakadabra, bisa membuat orang sekolah umum, bukan sekolah agama, bisa paham baca kitab kuning, bisa mengajar. Kalau ada orang dari pondok pesantren, dari mulai TK, Quran, SD, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, biasa. Tapi bagaimana bisa mendidik orang dari sekolah umum, bisa paham kitab kuning, bisa menguasai nahwu, sharaf, mantik, balaghah, bayan, ma'ani, fikih, adah, syariah, tasawuf. Maka ini adalah tentu ada hikmah. Di samping belajar, tapi ada doa durhaka kepada guru. Di antara menyebabkan ilmu tidak barakah adalah durhaka kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ilmunya banyak, tapi ilmunya hanya mendatangkan azab saja. Itulah yang diajarkan Nabi dalam doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai ilmu tak ada manfaatnya. Kalau dia seorang wali dia, tapi durhaka kepada guru dan zuriat Rasulullah, maka dicabut level kewaliannya. Kalau sampai kita yang tidak pula alim, tidak pula wali, saya yakin malam ini banyak juga wali, tapi selevel wali murid dan wali kelas saja. Dicabut kewaliannya. Apalagi kita manusia biasa. Maka Syekh Zawawi Izam
bisa mendidik murid-murid. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Mudah-mudahan masyarakat Palembang terus mengikuti pengajian dan kajian ini terus bersambung dari murid ke murid, dari murid ke murid. Beramal soleh murid-muridnya, maka mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Tiga-tiga mengalir dari diri Syekh Zawawi Izam. Waladun salihun, kita sudah lihat anak beliau. Ilmun yuntafa'u bih, kita sudah lihat murid beliau. Shadaqatun jariyah, mungkin kita tidak melihat tanah beliau, mungkin kita tidak melihat wakaf beliau karena beliau tidak riya, tapi yang jelas tasbih tahmid adalah bagian dari sedekah. Bikulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini adalah sedekah. Bikulli tahlilatin sedekah, bikulli tahmidatin sedekah, bikulli tasbihatin sedekah. Maka zikirnya tak putus, karena zikir tak putus itulah beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenang batinnya. Kenapa Allah berikan ketenangan? Karena di dalam hati yang berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Keberkahan seorang guru bisa dilihat dari murid-muridnya. Maka saya merasa malam ini bahagia bisa berjumpa dengan murid beliau, tapi dalam hati saya juga merasa sedih. Apakah nanti kalau aku mati akan ada muridku? Selama ini Abdul Somad lebih banyak terbang daripada hinggap, terbang ke Palembang, besok terbang ke Jakarta. Pelajaran luar biasa yang saya ambil malam ini. Saya sedang ditantang dengan mengkaji biografi manaqib Syekh Zawawi. Saya sedang ditantang, Abdul Somad, bisakah engkau menyulap dalam tanda kutip? Bisakah engkau membentuk orang yang sekolah umum bisa paham baca kitab kuning, tahu dia mana fathah, mana kasrah, mana dhammah, mana marfu, mana majrur? Ini sesuatu tantangan yang luar biasa. Ke depan murid-muridnya pula mengajarkan dokter, psikiater, pengacara, hakim yang basic ilmunya umum. Tapi insya Allah kalau begini cara mendidik adalah tantangan bagi kita membaca, mengkaji, tidak hanya sekedar hadir haul, tapi pelajaran yang luar biasa dari kehidupan beliau. Dan tadi saya mendapat kabar dari Ustadz Irawan, kalau ada muridnya itu yang sakit, dijenguknya. Kalau ada murid, karena Ustadz Irawan Taqwa sahabat saya, kami sama-sama di Mesir, hari ini kami bertemu di Palembang, besar di sini, lahir di sini, lalu kemudian meniti karir di sini. Maka saya percaya cerita itu. Tidak mungkin beliau berdusta. Beliau seorang riwayat yang terpercaya. Azhar, murid-murid. Pernahkah kau kunjungi muridmu, jamaahmu yang sakit? Hai Abdul Somad, pernah kau datangi undangan mereka? Berapa banyak di antara kita hanya datang kepada undangan